الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Cakrawala itu dibuka bagi mereka yang melangkah maju. Keluasan hidup itu dimulai saat kita memimpin diri sendiri. Terima nikah dan kawinnya Dina Haura binti Dery Oktaria Dharma Wijaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pernikahan itu adalah sebuah perjalanan, dan setiap orang yang berjalan itu dia pasti punya sesuatu yang dituju. Jangan sampai pernikahan itu jadi sebuah hal yang instan. Dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan, menyatukan, membersamakan Hawariyun dan Dina Haura sebagaimana Allah membersamakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Halo. hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan ngebahas tentang satu pembahasan nih yang sering banget ditanyain sama teman-teman, yaitu tentang Konsep pernikahan. tentang konsep pernikahan. Nah, di pernikahan kita kemarin itu ada 3 konsep yang kita usung. Pertama adalah minimalis, yang kedua syar'i, ya, dan yang ketiga adalah less waste. ya, less waste. Jadi alasan kenapa kita pilih minimalis itu adalah karena pertama kita nggak mau memberatkan kita pribadi sebagai orang yang menggelar acaranya gitu. Betul. Kita nggak mau memberatkan panitia juga yang udah ngebantu kita, dan kita nggak mau memberatkan sekitar kita. Makanya kita bikin acara itu seminimal mungkin gitu. Terus yang kedua syar'i, kenapa nih Bang kita bikin syar'i ini? Syar'i tentunya pernikahan ini kan sebuah ibadah ya. Maka jangan sampai kita menjalankan ibadah ini ada sesuatu yang memaksiati Allah gitu. Makanya dari acaranya, rundown acaranya, tempat acaranya, terus resepsinya juga itu harus mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bahkan sampai make up kamu, gaun kamu itu harus syar'i juga gitu Iya. kan. Dan less waste, kenapa less waste deh? Less waste karena pertama kita sudah belajar dari ustadz-ustadz di BBN Barisan Bangun Negeri tentang less waste, dan dari situ mungkin kita pribadi sama-sama tercerahkan ya masalah lingkungan, dan mungkin kita mau apply sedikit-sedikit ilmu yang sudah kita pelajari Di pernikahan kita. di pribadi kan kita sudah belajar sendiri masing-masing, dan di pernikahan akhirnya kita kuatkan lagi supaya nantinya mungkin bisa apa ya, reflect juga ke orang-orang, bisa diambil Insyaallah. kebaikan gitu. Itu yang kita harapkan juga sih sebenarnya. Iya. Iya. Makanya aku lumayan detail kan kemarin masalah untuk souvenir, masalah untuk catering. Kita berupaya supaya Jangan sampai. bahan-bahan yang dipakai dan semua itu harus less waste gitu, Betul. less plastik lah Less plastik. gitu. Jadi ceritanya ceritanya kita itu menikah di tanggal 29 Februari 2020. Yes. Gimana tuh acara pernikahannya? Kenapa milih tanggal itu? Kenapa pilih tanggal itu? Sebenarnya untuk masalah tanggal kita berdua tuh sama-sama tidak meribetkannya ya. Karena memang menurut kita yang terpenting adalah setelah pernikahannya, dan acara itu penting tapi bukan yang terpenting gitu kan. Makanya dari situ tanggal itu kita memang pilih tanggal 29 karena itu menurut kita adalah tanggal yang tercepat dan terkondusif untuk kita implementasikan acaranya gitu. Betul. Soalnya kita tuh udah taaruf di bulan Desember awal apa akhir sih? November. Di bulan November akhir. Udah 4 bulanan kan. Dan ini kalau diperpanjang lagi itu kayaknya bakal ada setan yang menggoda gitu kan. Kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Jadi yang tanggal tercepat nih apa nih? Oh, tanggal 29 ini kayak kondusif untuk kita lakukan pernikahan di sini. Yeah. Jadi bukan karena tanggal 29 itu punya apa sih? Oh, karena kabisat 4 tahun sekali gitu ya. Enggak. Jangan sampai kita juga nggak ada pikiran kayak gitu sih, karena dalam benak kita
semua hari baik kalau dijalanin dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya iya. Terus untuk tempat nih Bang, kita di mana nih kemarin? Kita nikahnya di Masjid Raya Kebayoran Residen, MRKR di Bintaro tepatnya. Kenapa kamu mintanya di masjid deh? Kenapa? Kalau di masjid itu karena pertama masjid itu kan rumah Allah, kita pengen mengambil keberkahannya lah. Gitu. Berkah insya Allah ya. Terus yang kedua bagiku ya, yang terpenting kan kita pengennya syar'i gitu. Maka syar'i itu harus diinvisol, dipisah antara ikhwan dan akhwat. Dan kalau kita di masjid kan nggak perlu repot-repot untuk, wah ini jangan bersama orang udah inisiatif sendiri. Ini masjid bro gitu. Masa iya sih lu berdua-duaan di sini gitu ya? Nah, supaya bisa invisol. invisol juga. Iya, dan juga selanjutnya kita tuh pengen tamu-tamu undangan tuh bisa menjaga pakaian dan juga pandangannya. Gitu. Betul banget. Karena di masjid kan tempatnya rumah Allah lah ya. Harus menjaga sikap dan semuanya lah gitu. Dan kenapa MRKR? Karena tempatnya nyaman banget. Betul. Aku suka. Apalagi interiornya tuh di tengah-tengahnya ada lafaz Allahnya kan. Oh iya. Itu chemistry-nya dapat banget. Chemistry-nya. Soalnya, iya betul. Pada saat aku akad tuh, duk itu kayak seolah disaksikan, emang disaksikan Allah dan Rasul itu pun karena ada lafaz Allah gede banget di situ. Jadi kayak nambah, wow ini aku akan mengucapkan janji yang apa ya di dalam Al-Quran disebut misakon golizo, perjanjian ini sangat besar loh, bukan main-main. Itu dapat banget chemistry-nya. Barakallahu Pak Salim udah mau ngizinin kita buat akad di Masjid MRKR. Itu memorable banget tempat, ya enggak? Terus untuk masalah waktu nih, banyak banget yang nanyain. Nah kemarin tuh kita jamnya dari jam 8 sampai jam 11.30. Jam 11.30 tuh udah cleaning semuanya karena mau dipakai buat sholat zuhur. Iya. Kenapa tuh? Pertama karena tentunya aku sebagai pengantin cowok ya, itu pengen cepet-cepet selesai. Iya, jadi pada saat acara dimulai itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, MC membuka acara, terus tilawah, terus pembukaan dan itu deg-degan banget seolah-olah waktu tuh lama banget sih. Ini kapan buru akadnya gitu. Kalau udah akad itu udah selesai, jadi ya cepet gitu. Oh iya, jadi pertama pengen cepet. Pengen cepet. Kalau dari aku sih pengen kita pengen dapat sholat zuhur ya. Betul. Jadi jam 8 sampai jam 11.30 tuh timingnya udah pas banget kan. Dan menurut kita tuh cukup, setelahnya bisa langsung sholat zuhur. Terutama pengantin perempuan. Karena harus hapus makeup, ganti baju dan segala macam. Itu kira-kira ya jam 1 jam 2 udah bisa kelar semua gitu. Terus yang terakhir, karena kita memang mau bikinnya compact, jadi tidak meribetkan kita dan pihak-pihak lain yang terus membantu di dalamnya. Gitu. Oke, dari jam 8 ngapain aja? Pertama jam 8 itu kita ada opening. Opening Dari MC, habis itu tilawah. Setelah itu langsung sambutan. Kita sambutan. Terus jam 9 ya langsung. 9 ijab kabul. Kamu turun, Iya, ding. Setelah 1 turun ya. Kamu turun, kita tangan, habis itu sungkeman. Habis itu jam 10 kamu ngapain? Jam 10 itu ada ini pembekalan dari Ustaz Felix. Nah ya, ada ceramah ya. Ceramah tentang pernikahan dari Ustaz Nasihat Felix. pernikahan. Habis Nasihat itu doa. Doa, habis itu penutup. Habis itu makan-makan. Dibubarin untuk makan-makan. Betul. Ya. Selesai. Kayak gitu. Karena konsep pernikahan kita itu syar'i, maka tata ruangnya juga harus didesain sesyar'i mungkin. Gimana deh? Ya kita ada 2 sih. Pertama untuk ruang utama, yaitu masjidnya, itu kita lesehan. Nah yang kedua itu untuk ruang makan. Ruang makan juga terpisah ikhwan dan akhwat. Dan di jalan utama menuju ke masjid dan juga ruang makan tuh udah tertulis ya mana ikhwan dan akhwat gitu. Jadi jelas memang roadnya, jalannya gitu. Roadnya, jalannya jelas. Terus untuk ruang makan itu kita sediakan kursi. Supaya tamu undangan bisa duduk. Betul, karena salah satu sunnah dari Rasulullah SAW itu makan dengan keadaan duduk gitu. Insya Allah menambah keberkahan ya kan? Dan makanan nih gimana? Iya, ini sedikit info ya guys, sedikit cerita. Jadi Bang Hawa ini waktu sebelum kita menikah memang lumayan demanding masalah catering. Kenapa tuh Bang? Kan aku udah kirim banyak vendor ya. Tapi abang bilang, hold dulu deh bentar ya, tunggu dulu gitu. Itu kenapa tuh? Pertama karena aku pengen makanannya berkah, makanan pernikahan kita berkah. Makanan yang enak itu belum tentu berkah, tapi yang berkah insya Allah enak. Maka aku pengen cari orang yang masak itu adalah orang ngaji. Terus kenapa orang ngaji? Karena orang ngaji ya insya Allah paham agama, nggak bakal memasukkan sesuatu yang syubhat di dalamnya. Dulu pernah ada kisah ya, Imam Syafi'i pernah berkunjung ke Imam Ahmad. Pada saat di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i makannya banyak. Terus ditanya sama putrinya, anaknya atau pembantunya, aku nggak tahu, lupa aku. Terus ditanya, wah Imam kenapa kamu makannya banyak banget? Sedangkan kamu adalah seorang imam.
itu sangat tidak wajar. Terus apa jawab Imam Syafi'i? Wahai nak, ini rumah Imam Ahmad, orang yang paling fakih, orang yang paham agama gitu. Pasti makanannya itu penuh berkah dan beliau nggak bakal memasukkan sesuatu yang syubhat dalamnya. Maka aku makan makanan yang banyak di sini. Kapan lagi aku dapetin makanan yang penuh berkah? Nah, makanya itulah salah satu sebab aku pesen catering di Orang Ngaji. Dan setelah aku nyari sana nyari sini dapet ternyata Umi Ica dan Abang Angga itu buka catering ya kan? Box Bewoks gitu. Aku percaya banget beliau amanah karena beliau kan kok aktif di komunitas Transjakarta dan terakhir kemarin ngurusin banyak banget event, salah satunya event banjir itu. Beliau yang jadi ketua koordinatornya, terus ngalihin uang umat kemudian untuk dibagikan ke korban banjir. Kalau hal sebesar itu aja beliau amanah gitu, apalagi cuma hal-hal ngurusin catering kita ya kan. Dan ternyata makanannya masya Allah enak banget, masya Allah. Barakallah Mica, barakallah Abi Angga, barakallah. Ya, makanan yang kita pesan kemarin itu enggak apa namanya? Prasmanan ya? Enggak prasmanan, tapi kita besekan. Ada contohnya nggak, Dek? Nah, ini dia beseknya dan Dena suka banget besek ini. Kenapa, Dek? Karena ini completing konsep kita yang itulah less waste. Ya, jadi memang kita berusaha sebisa mungkin untuk meminimalisir plastik ya dalam semua yang kita kasih di pernikahan kita. Walaupun memang kemasan seperti ini harus pakai mika tetap di dalamnya. Cuman setidaknya meminimalisir supaya luar itu nggak pakai plastik. Dan juga tampilannya lucu ya. Lucu, cantik sih. Cantik. Gitu deh. Oke, untuk tamu kita memang mengundang teman-teman terdekat dan saudara-saudara terdekat aja. Jadi memang nggak besar-besaran karena tadinya memang kita mau usung konsep minimalis ya. Nggak mau terlalu wow gitu. Pengennya simpel aja, biasa dan khidmat ya utamanya. Ustaz Feli pernah bilang ke aku bahkan sebelum jauh-jauh sebelum aku tahu sama Dina, nikah tuh sebenarnya mudah dan nggak mahal kok. Kamu akad di KUA, kemudian kamu undang orang-orang terdekat, syukuran pakai nasi kotak selesai. Itu nggak lebih dari 5 juta gitu. Iya. Sebenarnya simpel ya. Simpel banget dan raih keberkahnya dengan membagikan sedekah di fakir miskin gitu. Dan alhamdulillah kemarin memang kita akhirnya implementasinya jauh lebih daripada yang kita planning ya. Karena dapat support dari saudara-saudara dan teman-teman kita semua. Dari komunitas-komunitas Yung Ngaji, Transjakarta, Musyawarah, dan teman-teman yang lain, barakallah. Kalau untuk make up nih, penting banget sih bagi cewek. Make up, terus gaun, itu gimana? Kalau untuk attire kemarin, aku sih mementingkan yang penting tuh tidak transparan pertama. Terus nggak nyeplek, apa sih? Ketat. Nggak ketat, nyeplek. Nggak ketat, terus yang ketiga tuh yang penting menutup aurat. Harus sampai dada ya? Syariah ini apa? Hijab. Dan kemarin aku pakai dari Tante Irna, itu aku sewa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau punya sendiri nih, pengen beli gitu, atau kita punya rekomendasi sih yang simple banget, simple, syar'i, oke gitu, bagus, itu dari Hijab Alila. Kamu bisa cek di Instagramnya, itu simple sih baju akadnya. Make up kamu pasti banyak yang kepo. Kalau make up dan banyak yang hujat, ya. Itu kenapa tipis banget gitu? Ada. Ya kalau make up itu memang aku disaranin sama papa, bukan saran sih. Papa tuh minta sebenarnya request. Kalau bisa nggak usah pakai make up lah, gitu. Cuman aku pribadi kalau misalnya pengen nggak pakai make up juga, kalau bisa mah pengen juga gitu. Cuman karena ngikutin urf di masyarakat, terus juga mungkin menghargai acaranya, akhirnya aku pakai makeup yang tipis gitu. Dan aku juga request ke MUA-nya temen aku sendiri si Syifa, minta tolong make upin kayak orang lagi ngampus aja. Orang ngampus, menarik. Kayak anak-anak ngampus, jadi daily make up gitu. Iya. Pengennya kayak gitu, jadi ya simple gitu. Aku juga bakal negur kamu sih kalau kamu misalnya pakai sesuatu yang membuat kamu tuh bertabarus kayak misalnya alis yang besar panjang gitu. Bulu mata. Oh ya. Hati badai. Terus misalnya matanya merah kuning hijau. Paling kan gitu. Enggak ya. Terus kukunya tuh panjang-panjang gitu. Enggak ya? Alhamdulillah sih kemarin memang kita apply-nya simple. Gitu. Alhamdulillah. Terus untuk
desain yang mini untuk ini bang, Hiburan. Alhamdulillah kita nggak ada DJ, kita nggak ada jadi mesti kita nggak ada DJ, kita nggak ada dangdutan, nggak ada organ tunggal gitu. Karena sekali lagi pertama itu minimalis, yang kedua kita emang kan pengennya syar'i ya. Walaupun sebenarnya boleh gitu ada nasyid, ada margus boleh, asal jangan musik-musik yang membangkitkan syahwat, itu nggak boleh. Kalau ya hiburan, kita nggak ada hiburan sih, minimalis ya, irit. Lebih ke irit. Terus apalagi yang kurang ya? Yang kurang tuh sebenarnya jauh sebelum ini kita ada yang ketinggalan. Undangan. Iya. Kan kamu yang buat tuh. Iya. Gimana tuh gimana? Iya, undangan kita memang bikin via WA sih. Share ke orang-orang via WA karena lagi-lagi kita mau less waste dan menurut kita kalau kita share undangan tuh ada kertas, ada plastik tuh wasting banget. Sekarang kan it's coming to digital era kan. Jadi semua ada digital, jadi ya udah kayaknya nggak masalah gitu kalau kita nge-share via WA. Dan itu udah cukup acceptable di masyarakat kan. Orang santai aja gitu dapat via WA. Enggak kayak nggak sopan nih masa gini aja. Enggak, biasa aja. It's kind of old school sih, udah lumayan jadul kalau saya. Iya, gitu. betul. Iya. Kita millennials bos gitu ya. Sombong. Dan irit juga. Bener. Bener kan? Iya. Dan kita di sini alhamdulillah berterima kasih banget kepada semua yang udah support acara kita, yang udah mendoakan, yang udah hadir gitu. Yang pertama untuk Ustadz Felix dan Walila, terima kasih banyak. Allah. Buat Bang Arjuna sama Mbak Sally. Iya, sama Kak Shelly, terus Mas Rizko dan Batik, Mas Dimas, Mbak Dini, terus Mas Agus dan juga Mbak Dewi. terus Mas Adista sama Pak Salim. Iya, dan semua yang sudah hadir di acara kita yang terus Jazakallah, support, jazakallah. ustadz yang datang dan semuanya. Semoga Allah bisa memberkahi pernikahan kita dan juga semua yang hadir dan juga support kita gitu. Ya, semoga video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita doain ya. Semoga teman-teman yang pengen nikah segera Allah dekatkan jodohnya. Ya, Allah amin. siapkan hatinya, ilmunya, finansialnya semuanya insyaallah. Barakallah, semoga video kita juga ini bisa Nambah jadi insight, insight buat ya. teman-teman gitu. Iya. Oke, sekian dulu video dari kita next nanti ngobrol lagi ya. Oke, nanti ngobrol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya